Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Muhammadayali. Di sini saya menjelaskan kritik esai dengan teori stilistika dalam aspek kebahasaan dalam puisi Tatanan Hidup karya Rutagam Negasi. Tatanan Hidup karya Rutagam Negasi. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Ini tanah kami, supirnya harus orang kami, peki kelompoknya. Ini negeri kami, Bung, yang bapaknya bukan negeri ini. Harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada, kata kelompok lain. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada, harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu harap makan rambutan. Yang suka durian harap makan rambutan. Yang suka duku harap makan rambutan. Yang suka rambai harap makan rambutan. Sementara itu, di hutan, rambutan, jambu, durian, duku, rambai hidup mesra. Mereka bergandengan tangan, membentuk lingkaran dan indah. Mereka bermesraan dengan simfoni dedaunannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup menyiri di tanah titipan. Ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Teori stilistika pada aspek kebahasaan dalam puisi Tatanan Hidup karya Rutagam Negasi. Stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Konsep utamanya adalah penggunaan bahasa dan gaya bahasa. Dalam kajian puisi, menonjolkan berbagai aspek pembentuk kata yang kuat dan tak terduga. Hal ini mampu menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada pembaca. Sementara itu, salah satu contohnya adalah sementara itu, di hutan, rambutan, jambu, durian, duku, rambai hidup mesra. Mereka berpegandengan tangan membentuk lingkungan dan indah. Mereka bermesraan dengan simfoni dedaunannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup menyiri di tanah titipan. Pada bait ketiga ini, menggunakan majas apersonifikasi di mana gaya bahasa ini seakan menggantikan peran dan sikap layaknya manusia. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Dalam bait ini menyampaikan sindiran secara langsung, di mana masa pemerintahan ini membuat keputusan tidak bisa diganggu-gugat walaupun bertentangan dengan aturan yang ada. Ternyata, otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Pada kalimat ini menggunakan majas sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Yang suka jambu harap makan rambutan. Yang suka durian harus makan rambutan. Yang suka duku harus makan rambutan. Yang suka rambai harus makan rambutan. Pada bait ini menggunakan gaya bahasa paralelisme epifora, di mana mengulang-ulang kata dalam berbagai definisi yang berbeda dengan diulang di bagian akhir kalimat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.